착하고 정의로운 빅마우스. 제일 멋있었으니까. Chang Ho membawa anggota untuk memberi penghormatan terakhir kepada tetua Kang. Choi Do-ha tidak hanya terkejut karena melihat Chang Ho masih hidup. Namun kini Chang Ho telah mengetahui identitas aslinya sebagai Cho Sung-hyun. Bahkan saat itu Chang Ho berbisik lirih bahwa ia juga sudah tahu jika kematian tetua Kang yang begitu tiba-tiba pasti ada hubungannya dengan Choi Do-ha. 네가 죽인 거 알아. Sebelum pergi, Chang Ho memperingatkan Choi Do-ha untuk berhati-hati karena ia pasti akan membuka kebusukan Choi Do-ha pada seluruh dunia. 사악한 영혼까지 싹 다 털어버릴 테니까. Dr. Junhee mencoba menanyakan kepada suaminya karena ia tadi mendengar Chang Ho memanggil Do-ha dengan nama Cho Sung-hyun. Namun, dengan jurus akting tingkat sinetron, Choi Do-ha mencoba meyakinkan Dr. Junhee agar tidak perlu memikirkan hal tersebut. 보내고 내가 다 설명할게. 이제 우리랑은 다시 볼 일 없겠죠? Trio Cebong terlihat bahagia karena dengan kematian sang tetua, otomatis Chang Ho sudah tidak punya pendukung kuat dalam pencalonan dirinya sebagai wali kota. Dan mereka pun kini tidak ada tekanan untuk membantu Chang Ho lagi. 그 건강은 좀 어떠세요? 덕분에 괜찮습니다. Kemudian Gong Ji-hoon terlihat sedang dibantu oleh jaksa Choi untuk bertemu dengan pengacara yang mengurusi surat wasiat tetua Kang. Gong Ji-hoon sangat kesal karena isi surat wasiat tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Namun dalam surat wasiat tersebut, tetua Kang membagi harta warisannya secara adil untuk para cucu-cucunya. Gong Ji-hoon meminta pengacara Jung untuk merubah surat wasiat tersebut sebelum besok dibacakan. Namun pengacara Jung menolaknya. Hal tersebut tentu membuat Gong Ji-hoon kesal dan menyuruh pengacara Jung untuk pergi. Gong Ji-hoon merasa hal tersebut tidak adil karena selama ini ialah yang membereskan banyak kekacauan yang dibuat oleh tetua Kang. Jaksa Choi mencoba menenangkan Gong Ji-hoon dengan mengatakan surat wasiat tetua Kang tersebut tetap akan menguntungkan Gong Ji-hoon karena tetua Kang tidak mewariskan apapun kepada Choi Do-ha. Hal tersebut pun sedikit membahagiakan untuk Gong Ji-hoon. 회장님 뒤치다거리 하느라 개고생한 게 얼만데. Kemudian Gong Ji-hoon menerima telepon dari Chang Ho. Namun karena merasa di atas angin dan ia tidak membutuhkan Chang Ho lagi, Gong Ji-hoon menyuruh Chang Ho untuk mengurus pemilu wali kotanya sendiri karena ia memiliki kesibukan yang lainnya. 혼자 알아서 해. 너 머리 좋잖아. 뭐 이렇게 다양하게 생겼어 이 새끼들. Kemudian saat akan pulang, Gong Ji-hoon dibuat ketakutan setengah mati karena Chang Ho memberinya pelajaran. Chang Ho memperingatkan Gong Ji-hoon bahwa Gong Ji-hoon pasti akan membutuhkan bantuannya setelah nanti surat wasiat tetua Kang dibacakan. 저 신의를 깨버린 건 너니까. Gong Ji-hoon sendiri yang sudah tahu isi surat wasiat tersebut, ia merasa sudah di atas angin dan aman, sehingga tidak membutuhkan Chang Ho lagi. Ia terlihat senang merayakan 36% saham yang akan ia dapatkan besok. 36%! Kemudian keesokan harinya, semua cucu tak saudara dari tetua Kang mulai berkumpul di galeri milik istri Gong Ji-hoon. 꼭 보물 상자를 여는 기분이랄까? Antusiasme mereka yang merasa mendapatkan rezeki nomplok saat itu sedang ditonton oleh Chang Ho dan timnya lewat layar kaca. Direktur Jung menanyakan apakah Gong Ji-hoon telah melihat isi surat wasiat tersebut. Gong Ji-hoon dengan ekspresi kesal ia memberitahu bahwa trio cebong berhasil mendapatkan jumlah yang lebih dari kerja keras mereka. Namun untuk Gong Ji-hoon sendiri, ia merasa kecewa karena bagiannya harusnya lebih besar lagi. Kemudian pasangan yang paling ditunggu pun datang. Direktur Jun dan Gong Ji-hoon merasa muak dengan Choi Do-ha
sehingga mereka berencana untuk menggabungkan saham yang mereka miliki untuk menyingkirkan Choi Do-ha. Namun tentu tidak semudah itu, bapak-bapak. Kemudian asisten tetua Kang datang dengan seorang pengacara yang kurang familiar. Gong Ji-hyun menanyakan kenapa pengacara tetua Kang bukan pengacara Jung. Asisten tetua Kang mengatakan seminggu sebelum meninggal, tetua Kang telah mengganti pengacaranya. Berikut juga dengan isi surat wasiatnya. Kemudian isi surat wasiat pun dibacakan. Tetua Kang hanya menunjuk 2 orang sebagai ahli waris semua hartanya. Semua perusahaan utama akan diberikan kepada Dr. Jun-hee, sedangkan semua anak perusahaan akan diberikan kepada Choi Do-ha. Pengumuman tersebut pun membuat semuanya terkejut dan memprotesnya. Sementara itu, Choi Do-ha sangat menikmati respon terkejut dari semua yang ada di sana. Ia kemudian mengajak Dr. Jun-hee untuk pergi. Gong Ji-hyun langsung menanyakan apakah Choi Do-ha merubah isi surat wasiat tersebut. Choi Do-ha tentu mengelak dari tuduhan Gong Ji-hyun, dan suasana ricuh pun terjadi. Sementara itu di tempat berbeda, Chang-ho dan yang lain pun terkejut dengan isi surat wasiat tetua Kang. Namun hal tersebut membuat mereka sangat yakin bahwa Choi Do-ha lah dalang dibalik semua yang terjadi. Kini mereka harus membuat rencana matang untuk menyerang Choi Do-ha, karena kedudukan Choi Do-ha kini semakin kuat. Kemudian Mi-ho mendapatkan telepon dari rumah sakit yang ingin memberinya hasil pemeriksaannya. Namun karena Mi-ho tidak ingin semua orang khawatir, maka ia memilih untuk merahasiakan semua itu. Bahkan saat ayah Mi-ho menanyakan siapa yang menelpon Mi-ho, Mi-ho pun terpaksa berbohong kepada ayahnya. Namun sejak saat itu, Mi-ho tidak bisa menutupi kekhawatirannya tentang kesehatan dirinya. Kemudian saat dalam perjalanan pulang, Dr. Jun-hee merasa bersalah karena tetua ternyata sangat menyayanginya dengan memberinya semua aset perusahaannya. Sementara Choi Do-ha yang telah merubah surat wasiat tersebut, ia pun berpura-pura terkejut dengan kebaikan tetua kepadanya. Namun ia merasa sedih karena dituduh telah memalsukan isi surat tersebut. Dr. Jun-hee yang naif mencoba memberi semangat untuk suaminya agar tidak terlalu memikirkan omongan orang lain. Dr. Jun-hee mengajak suaminya untuk mulai sekarang, mereka harus semakin kuat menghadapi semuanya. Sementara itu Gong Ji-hyun yang masih merasa sangat kesal, ia pun akhirnya tidak ada pilihan lain selain meminta bantuan Chang-ho. Chang-ho sendiri terlihat mengabaikan telepon dari Gong Ji-hyun. Dan hal tersebut membuat Gong Ji-hyun mau tidak mau harus menemui Chang-ho secara langsung. Gong Ji-hyun meminta maaf dan memohon kepada Chang-ho. Bahkan ia pun rela berlutut kepada Chang-ho agar Chang-ho memaafkannya. 양말 벗고 내가 빤스 벗고 입에 장호야, 진짜 너무 귀엽다. 그냥 무릎 Chang-ho kemudian memberitahu Gong Ji-hyun tentang identitas asli Choi Do-ha. Dan tetua Kang sendiri sebenarnya telah mengetahui bahwa Choi Do-ha adalah cucu sahabatnya yang bernama Cho Sung-hoon. Gong Ji-hyun sangat senang mengetahui rahasia tersebut dan ia pun berencana untuk mengungkapkan hal itu. Ia berencana untuk menjadikan hal tersebut sebagai alasan agar anggota forum NR akan menolak harta yang diberikan tetua Kang kepada Choi Do-ha. Chang-ho meminta Gong Ji-hyun untuk membantunya agar ia bisa menang dalam pemilu wali kota kali ini. Chang-ho berjanji kekuasaan yang akan ia miliki nantinya akan ia gunakan untuk menghancurkan Choi Do-ha dan membantu Gong Ji-hyun untuk menjadi penerus sang tetua. 만 되면 편법 없이 법과 정의만으로도. Sementara itu di tempat berbeda,
Setelah semua rencana berjalan dengan baik, hal tersebut tidak lantas membuat Choi Do-ha bisa tidur dengan nyenyak. Ia kemudian memberitahu Jun-hee bahwa ia telah membuat keputusan untuk maju dalam pencalonan wali kota. Choi Do-ha merasa satu-satunya cara untuk melindungi semua warisan bisnis dari tetua Kang adalah dengan tetap menjadi wali kota Gucheon. Jun-hee sebenarnya kurang setuju karena ia takut keputusan Do-ha tersebut hanya karena Choi Do-ha takut dengan Chang-ho bisa memenangkan pemilu tahun ini. Namun setelah mendengar alasan dan ketulisan suaminya yang ingin melindungi semua warisan bisnis sang tetua, akhirnya Dr. Jun-hee pun memutuskan untuk mendukung semua keputusan suaminya. Jun-hee sendiri tidak pernah meragukan suaminya dan hal tersebut yang akan selalu dimanfaatkan oleh Choi Do-ha tentunya. 난 따를 거니까. 고민이 참 많았습니다. 저 개인을 위해서라면 Kemudian keesokan harinya dengan keyakinan bahwa masyarakat Gucheon masih membutuhkan kepemimpinannya, maka Choi Do-ha pun dengan senang hati akan maju dalam pemilu demi mewujudkan Gucheon yang akan semakin berjaya. 제가 더 필요하다는 판단이었습니다. 구천 시민 여러분, 저 최도하. Dan di tempat berbeda, Chang-ho dan keluarganya sedang menyaksikan berita tentang pendaftaran Choi Do-ha. Mereka semakin yakin Choi Do-ha sangat ingin mengalahkan Chang-ho dalam pemilu kali ini. 박창호 시장 되는 거 맞겠다는 거잖아. Namun bukan Chang-ho jika ia takut dengan manuver Choi Do-ha. Justru Chang-ho semakin bersemangat untuk menghancurkan Choi Do-ha melalui pemilu kali ini. Tim Chang-ho dan tim Choi Do-ha saling mempersiapkan kampanye mereka dengan baik. Saat Choi Do-ha mengobrol janji dengan berapi-api, tim Chang-ho dengan ramah dan penuh semangat menyapa para warga Gucheon. 일시적으로 속이는 것도 가능. 시적으로 속이는 것은 가능하다. 선거운동 대행하는 박창호를! Sementara itu di tempat berbeda, Miho terlihat mencoba menguatkan dirinya untuk melakukan serangkaian tes kesehatan. Miho memilih untuk merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Ia mencoba terlihat tenang menerima hasil diagnosa dokter. Saat itu dokter mengatakan bahwa Miho sedang menderita limfoma stadium 4. Miho harus segera melakukan kemoterapi untuk kebaikan dirinya sendiri. Sebuah kenyataan pahit yang harus Miho terima dan harus tetap Miho sembunyikan karena suaminya sedang berusaha untuk memenangkan pemilu. Miho tentu tidak ingin mengganggu fokus Chang-ho. Sementara itu di tempat berbeda, tim Chang-ho sedang merayakan keberhasilan Chang-ho menduduki 3 besar hasil voting sementara. Mereka sangat senang dan bangga karena popularitas Chang-ho bisa naik dengan signifikan. Walaupun perjalanan masih panjang, tapi kesuksesan besar ataupun kecil wajib untuk dirayakan. Miho kemudian datang untuk bergabung. Miho sangat tersentuh dengan kebahagiaan yang terpancar dari Chang-ho dan semua timnya. Ia pun ingin semua kebahagiaan itu bisa ia nikmati pula sampai akhirnya nanti. 미호야, 봄이요. Kemudian Miho terlihat menikmati udara pantai ditemani oleh suami tercintanya. Miho menatap Chang-ho dengan sangat dalam hingga membuat Chang-ho bingung kali ini kesalahan apa yang telah Chang-ho lakukan. Saat itu Miho memberitahu bahwa Miho sudah tahu bahwa Chang-ho adalah Big Mouse, pengganti dari Pak No yang telah meninggal. Miho tidak menyalahkan ataupun menentang keputusan Chang-ho karena Miho yakin Chang-ho pasti mempunyai alasan tersendiri. Miho hanya berpesan ia ingin Chang-ho menjadi Big Mouse yang baik dan berbudi luhur. Chang-ho harus bisa melawan dan memberi hukuman bagi orang-orang jahat yang menggunakan kekuasaannya untuk menyakiti orang lain. Chang-ho terlihat lega dengan pendapat Miho.
Malam itu mereka berdua melewati malam dengan mengenang momen-momen indah mereka dahulu. Miho sejak dahulu bahagia memiliki suami seperti Chang Ho. Walaupun bagi orang lain, Chang Ho dahulu adalah seseorang pengacara yang gagal. 세상에서 내 남편이 제일 멋있었으니까. 아직도 왜 안 와? 연락 다 됐다며. Kemudian keesokan harinya, setelah Gong Ji-hoon mengungkapkan identitas asli dari Choi Do-ha kepada semua anggota NR Forum, Gong Ji-hoon membuat acara pertemuan dengan semua anggota NR Forum agar mereka bersatu untuk menolak posisi Choi Do-ha. Namun saat Gong Ji-hoon dan istrinya menunggu kedatangan mereka, tiba-tiba jaksa Choi datang dan memberitahu bahwa Choi Do-ha telah mengundang semua anggota NR Forum agar mereka memihaknya dan mengkhianati Gong Ji-hoon. 거기 다들 그쪽으로 갔을 겁니다. Gong Ji-hoon dengan sangat kesal langsung melabrak Choi Do-ha yang saat itu memimpin forum. Semua anggota NR Forum memilih untuk mengamankan posisinya masing-masing dengan mendukung Choi Do-ha. 어떤 새끼인지 내가 싹 다 밝혔잖아. Melihat Gong Ji-hoon yang terus-menerus menjelek-jelekkan suaminya, membuat Jun-hee mengambil sikap untuk mengancam dan memecat Gong Ji-hoon dari posisinya sebagai CEO. 연구소장이었던 조혜수 씨라는 거. 지금까지 말 안 한 건데. Nah, rupanya Jun-hee malam itu telah diberitahu oleh Choi Do-ha sendiri bahwa Choi Do-ha adalah cucu dari sahabat sang tetua. Selama ini Choi Do-ha ingin merebut semua harta sang tetua yang seharusnya menjadi milik kakeknya. Namun akhirnya Choi Do-ha sadar bahwa sang tetua sangat menyayangi dirinya. 그걸 나한테 Dan sang tetua tentunya sudah mengetahui identitas aslinya sehingga sang tetua mewariskan semua anak cabang perusahaan untuknya. Kebohongan yang dibalut dengan akting kesedihan Choi Do-ha telah membuat Jun-hee tetap mempercayainya karena Jun-hee sendiri masih sangat mencintai suaminya. Sekarang Jun-hee adalah orang terdepan yang akan melindungi suaminya dan ia tidak akan segan-segan untuk menghancurkan Gong Ji-hoon. 내가 너 매장시켜버릴 거야. Gong Ji-hoon tentu tidak akan menyerah begitu saja. Ia semakin bertenaga untuk menunjukkan kekuatan yang ia miliki. Karena kali ini ia sangat murka dengan Choi Do-ha. 처럼 날뛰는 집. 한심하게 짝이 없는 새끼들이. Choi Do-ha terlihat sangat bahagia karena Jun-hee sekarang akan selalu melindunginya. 아니 그렇게 층에선 빅마우스 잡은 변호사라고 엄청 핫해요. Kemudian Chang Ho semakin disibukkan dengan jadwal-jadwal kampanyenya dan ia harus mulai bersiap-siap untuk debat dalam siaran televisi beberapa hari lagi. Kemudian saat itu tamu Chang Ho yang mulai putus asa pun datang. Gong Ji-hoon memberikan sebuah file yang bisa membantu Chang Ho untuk mengalahkan Choi Do-ha tentunya. 이걸로 내 역할은 다 했다고 생각해? Gong Ji-hoon merasa sedih karena kini ia tidak memiliki kekuatan sebesar dahulu, padahal ia sangat ingin membantu Chang Ho. Chang Ho mencoba mengerti posisi Gong Ji-hoon sekarang, namun sebenarnya Chang Ho telah memiliki rencana lain. Chang Ho menyuruh Gong Ji-hoon untuk menemukan keluarga kandung dari sang tetua. 미국 텍사스 쪽에 있다는 얘기는 들었는데. Gong Ji-hoon menceritakan tentang satu-satunya putra kandung sang tetua. Namun pria tersebut telah lama dibuang oleh sang tetua karena putra sang tetua melakukan hal yang sangat kejam yang membuat sang tetua murka dan akhirnya mengirimnya ke luar negeri. Chang Ho memberitahu Gong Ji-hoon bahwa satu-satunya cara untuk menggugat ahli waris Choi Do-ha adalah dengan menemukan anak kandung sang tetua. Gong Ji-hoon langsung kembali bersemangat dan bahagia karena ia merasa mendapatkan jalan keluar untuk mengalahkan Choi Do-ha. 끝내주는 방법이 있었네. 생각보다 상태가 양호하시네. 걔 좀 찾아봐. 누군데요? Kemudian Gong Ji-hoon memanggil jaksa Choi untuk membantunya menemukan sang pewaris tetua.
Jaksa Choi sendiri tidak menduga bahwa sang tetua memiliki seorang putra kandung, dan ia semakin tidak percaya jika putra sang tetua adalah seorang pembunuh berantai. Dan wajar saja Jaksa Choi tidak mengenal pria psiko tersebut, karena rupanya ada seseorang yang menggantikan putra sang tetua untuk masuk ke dalam penjara. 그 새끼 대신 딴 놈이 깜빵갔어. Dan sangat mengejutkan, ternyata Kwon Yun lah yang selama ini dibayar untuk mengakui semua kejahatan putra sang tetua. Kemudian di tempat berbeda, saat sendirian, Miho tentu tidak bisa berhenti mencemaskan dirinya. Miho mencoba memanfaatkan sisa waktunya dengan mencurahkan kasih sayangnya kepada ayahnya. Ia ingin membuat kenangan-kenangan indah dengan orang-orang yang sangat ia sayangi. Kemudian Miho mendapatkan kabar tentang kondisi Kwang Yun. Saat itu kondisi Kwang Yun semakin memburuk dan sepertinya hidupnya tidak akan lama lagi. Momen terakhir Miho bisa melihat Kwang Yun, ia mencoba untuk membuat Kwang Yun bisa pergi dengan tenang dengan mengatakan bahwa ibu Kwang Yun telah berhasil melewati operasinya. Dan setelah mendengar kabar tersebut, Kwang Yun berterima kasih kepada Miho dan ia pun pergi untuk selamanya. Kepergian Kwang Yun diiringi isak tangis dari adiknya. 이제 걱정 같은 거 안 해도 돼요. 아니 오빠, 오빠, 아니 오빠. Kemudian setelah itu adik Kwang Yun memberitahu Miho bahwa kakaknya bukanlah pembunuh berantai. Kwang Yun menerima tawaran untuk mengaku sebagai sang pembunuh berantai karena waktu itu keluarga mereka butuh biaya operasi untuk ibu mereka. Namun saat Miho bertanya siapakah orang yang membayar Kwang Yun, adik Kwang Yun tidak bisa memberitahu karena ia sendiri pun tidak tahu siapa orang kaya yang menjadi pembunuh berantai sebenarnya. 마지막 가는 길 편하게 해주셔서. 원장님 안에 계시죠? 미팅 약속은 하고 온 거예요? 괜찮아요. 수습 나가봐요. Kemudian Miho langsung menemui Dr. Junhee. Miho sangat kecewa karena Dr. Junhee menutup mata dari semua kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Miho sangat kesal karena semua kejahatan yang telah mereka lakukan telah sangat banyak menimbulkan korban, dan Miho berjanji untuk mengungkap hal tersebut. Ketegasan dan keberanian Miho saat itu membuat Dr. Junhee merasa tersentuh. 이미 당신들도 수습 불가잖아. Namun posisi Dr. Junhee sekarang adalah ia merasa mengungkapkan kebenaran tetap tidak akan bisa merubah apapun. Dan dari sini sebenarnya Dr. Junhee sendiri masih memiliki nurani akan kebenaran. Namun ia merasa tidak bisa melakukan apapun selain mengikuti yang sudah terjadi. Kemudian malam itu Miho menemui Chang Ho di kantornya. Miho tidak ingin melewatkan waktu untuk tetap bisa bersama dengan Chang Ho, sesibuk apapun suaminya itu. Miho ingin menyempatkan waktu untuk tetap bisa bertemu dengan suami yang sangat ia cintai. Karena Miho merasa ia sudah lama terpisah dengan Chang Ho saat Chang Ho dahulu masuk penjara. Chang Ho meminta maaf dan meminta Miho untuk tidak bersedih. Karena setelah semua ini selesai, Chang Ho berjanji akan selalu menemani Miho hingga tua bersama. 너무 서운해하지 말라고. 한 50년은 같이 살 텐데. Kemudian hari berikutnya, Choi Do-ha merasa was-was karena hasil survei menunjukkan perolehan suara Chang Ho yang meroket naik dengan pesat. Dan ia pun memiliki sebuah rencana untuk menghancurkan Chang Ho dibantu oleh Direktur Chung. Mereka memanfaatkan kasus terdahulu yang pernah gagal ditangani oleh Chang Ho. Kemudian pengacara Lee terlihat mendekati jaksa yang dahulu menangani sidang tersebut. Jaksa Choi sangat curiga dengan taktik busuk trio cebong. Rupanya Choi Do-ha sengaja meminta bantuan jaksa yang dahulu menangani sidang Chang Ho untuk mengagalkan pencalonan Chang Ho saat ini. 선거에서 중도 하차시키고 싶은데 도와드리겠습니다.
프로그램 마지막에 현장에서 뭐 질문 내용은 따로 공지가 안 돼 있네. Tim Choi Do-ha juga mengatur rencana licik untuk membuat pihak stasiun TV yang akan menyiarkan debat agar berpihak kepada mereka. Pengacara Kim saat itu dengan kritis mengoreksi susunan acara debat calon wali kota nanti. 승률이 10%도 안 됐다던데. 잘못하면 아주 그냥 거덜납니다. 자, 여기서 이러지들 마시고요. 당시 원고 측 변호를 맡았던 박창호 후보에게 Kemudian muncullah sebuah kabar menghebohkan tentang terdakwa kasus penipuan kripto yang mengaku telah menyuap Chang Ho agar Chang Ho dahulu sengaja mengalah dalam kasus tersebut. Chang Ho pun dituduh telah mengkhianati semua korban penipuan kripto karena terdakwa dalam kasus tersebut mendapatkan hukuman yang ringan. 거듭된 논란들이 향후 박 후보에게 90도로 인사를 하는 체격의 남성. Berita tersebut pun menjadi noda hitam dalam pencalonan Chang Ho sebagai wali kota. Kemudian Gong Ji-hoon memberitahu bahwa semua kampanye hitam tersebut adalah ulah dari Choi Do-ha. 으로 진흙탕 만들어서 당선됐었고. 섀도우 맞아. 어쩐지 Chang Ho dan timnya sebenarnya tidak terlalu terkejut jika itu adalah ulah Choi Do-ha. Namun Chang Ho masih yakin untuk tetap menghadapi tuduhan yang dialamatkan padanya. Walaupun rekan-rekan timnya khawatir dengan acara debat yang akan diikuti oleh Chang Ho nanti. 어차피 이대로는 선거 못 이겨요. 죽이 되든 밥이 되든. Kemudian malam harinya, saat Miho terbangun karena merasa mual dan kurang enak badan, Miho teringat dengan kecelakaan kerja yang dialami oleh dirinya dan beberapa tahanan teladan dahulu. Miho menatap wajah suaminya dalam-dalam. Ia sangat ingin membantu Chang Ho dengan semua kekuatan dan sisa waktu yang ia miliki. 나 좀 봐봐. 가자. Kemudian hari debat calon wali kota pun tiba. Chang Ho pergi didampingi oleh pengacara Kim dan mertuanya. Sementara itu, Jerry dan Miho memiliki rencana rahasia. 제가 부탁한 거 알아봤어요? Miho diam-diam meminta Jerry untuk menyelidiki sebuah tempat pengolahan ikan yang tidak wajar. Rupanya tempat tersebut dikelola oleh petugas keamanan NR Chemical. Miho meminta Jerry untuk mengumpulkan pasukan karena Miho akan memimpin operasi penyergapan yang sangat penting untuk kemenangan Chang Ho sebagai wali kota. 제 말 잘 들으세요. 이번 선거에서 가장 오늘 작전이 성공하면 선거도 이길 거고. 이어서 연장을 챙겨오긴 했는데. 빨리. Sementara itu di tempat berbeda, Chang Ho dan Choi Do-ha terlihat bersiap-siap untuk debat live mereka. 슛 들어갑니다. 방송 시작 10초. 4, 5.